Saudara-saudara, renungan kita kali ini itu tentang seorang Romo, yakni Romo Gabriele Amorth, seorang Romo pengusir setan kelas 1, nomor 1 di dunia. Romo Gabriele Amorth tak menyangka dirinya akan diutus untuk mengusir setan pada tahun 1986, dan ia mengklaim sudah melakukan lebih dari 160.000 pengusir setan sebelum meninggal pada tahun 2016. Ialah sosok yang menginspirasi film baru yang diperankan oleh Russell Crowe. Saat ia masih kanak-kanak, Gabriele Amorth pergi ke gereja Katolik untuk beribadah setiap hari Minggu. Ia diajak oleh orang tuanya di Modena, sebuah kota Italia yang letaknya 400 km utara dari Roma. Namun ia tidak mendengarkan liturgi, melainkan ia lebih suka bermain petak umpet di sekitaran gereja. Ia hanya akan duduk diam ketika ibunya memberinya permen. Pada saat itu, ibu Gabriele tidak tahu bahwa anak laki-lakinya yang bandel itu akan menjadi salah satu pengusir setan paling terkenal di dunia. Dengan lebih dari 160.000 pengusir setan yang ia klaim telah ia lakukan, Romo Amorth kini menjadi protagonis dalam film blockbuster buatan Hollywood. Ia juga merupakan penulis di balik beberapa buku, menjadi tokoh utama dalam film dokumenter Netflix. Film The Pope's Exorcist yang dibintangi Russell Crowe dan mulai yang tayang di seluruh dunia pada tahap April ini merupakan adaptasi dari dua buku karya Romo Amorth, yakni An Exorcist Tells His Story, seorang pengusir setan menceritakan kisahnya, dan An Exorcist The Stories, seorang pengusir setan kisah-kisah baru. Pengusir asal Italia itu meninggal pada tahun 2016 di usia 91 tahun akibat penyakit paru-paru. Penugasan tak disangka. Gabriele Amorth lahir pada 11 Juni 2021. Saat masih muda, ia berjuang dalam Perang Dunia Kedua melawan Nazi Jerman sebagai partisipan dan bahkan dianugerahi medali untuk keberaniannya beberapa dekade setelah perang itu berakhir. Ia lulus dari kuliah jurusan hukum dan jurnalistik. Amorth juga sempat berkecimpung dalam dunia politik bersama Partai Kristen Demokrat. Namun ia sudah menemukan panggilan rohani. Meskipun ia sudah diangkat sebagai pastor pada tahun 1954, Romo Amorth baru menjadi pengusir setan 32 tahun kemudian. Ia menyebut keputusan itu bukan pilihan dia. Penugasan itu diberikan oleh Kardinal Ugo Poletti yang saat itu menjabat sebagai Vikaris Jenderal Roma dan memiliki wewenang untuk mendelegasikan peran pengusir setan kepada romo-romo tertentu. Pada pagi hari 1986, Romo Amorth datang mengunjungi Kardinal Poletti dalam janji yang tidak terjadwalkan. Dalam percakapan mereka, Romo Amorth bercerita tentang kekagumannya pada Romo Candido Amontini yang pada saat itu sudah menjadi pengusir setan dalam keuskupan Roma selama 36 tahun. Menurut Romo Amorth, Kardinal Poletti langsung menjadikannya pengusir setan. Saat itu juga ia ditugaskan menjadi asisten Romo Amontini. Tanda-tanda kerasukan setan. Beberapa hari kemudian, Romo Amorth memulai pekerjaan barunya dan mulai belajar cara-cara yang dibutuhkan, termasuk menghafalkan 21 aturan yang mendahului pengusir setan dalam agama Katolik. Praktek mengusir setan dari seorang yang diyakini kerasukan dilakukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristiani, dan Vatikan memperbarui panduannya tentang ritus tersebut baru-baru ini pada tahun 1999.
Seperti yang dijelaskan Amor dalam buku-bukunya, tidak semua orang yang mengklaim sedang dirasuki setan benar-benar berkelahi dengan setan. Sebagian besar orang mengidap penyakit psikologis. Kalau seorang belum pergi ke psikiater, jangan coba usir setan dari mereka, tulis Amor. Pertama-tama saya mau lihat diagnosanya. Beberapa tanda-tanda utama dari kerasukan setan menurut doktrin agama Katolik ada seorang berbicara dalam berbagai bahasa yang sebelumnya mereka tidak pernah ketahui, menunjukkan pengetahuan tentang kejadian dan orang-orang yang mereka tidak mungkin tahu, atau memperlihatkan kekuatan fisik yang melebihi kemampuan mereka. Romo Amor mengklaim dalam salah satu pengusir setannya, ia melihat seorang anak laki-laki berusia 11 tahun lolos dari cengkeraman 4 pria berotot misalnya. Anak laki-laki itu membuat mereka terbang, katanya. Tetapi gejala kerasukan setan yang paling serius adalah ketakutan terhadap hal-hal suci. Oleh karena itu, Vatikan menganjurkan agar orang yang kerasukan diusir di gereja atau tempat keagamaan lainnya, asalkan jauh dari keramaian. Jika yang kerasukan sedang sakit, ritual dapat dilakukan di rumahnya. Sebagai tindakan pengamanan, orang yang akan diusir setannya harus didudukkan dalam kursi berlengan dalam kasus yang lebih ringan, atau ditandu dalam kasus yang lebih serius. Dalam ritual itu, pengusir setan bisa dibantu oleh orang awam. Beberapa dari mereka akan membantu menahan yang kerasukan, yang lainnya dengan berdoa. Namun, tak satu pun dari mereka boleh berbicara kepada yang kerasukan. Pengusir setan tidak boleh hilang fokus dengan berkata-kata terlalu banyak atau mengajuk pertanyaan yang tidak perlu. Lebih dari sebuah dialog, pengusir setan merupakan sebuah interogasi. Siapa nama Anda? Apakah Anda sendirian? Dan kapan Anda akan pergi? Adalah beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Tujuan pengusir setan adalah untuk memaksa orang yang kerasukan setan untuk mengungkapkan nama setan itu. Baginya, menyebut nama adalah kesalahan besar, jelas Pastor Amor. Hal yang terpenting, pengusir setan harus memerintahkan setan untuk melepaskan yang kerasukan atas nama Yesus. Pengusiran setan pertama yang menakutkan. Romo Amor pertama kali melakukan pengusir setan pertamanya pada tanggal 21 Februari 1987. Seorang petani berusia 25 tahun dipercaya telah kerasukan setan, dan Romo Amantini mengirim asisten barunya. Pengusir setan itu dilakukan di Universitas Kepausan Antonium di Roma. Saat tiba, ia menemukan sebuah kejutan. Selain hadir seorang pastor dan petani, ada pula orang ketiga, seorang penerjemah, menjelaskan kepada Amor bahwa yang kerasukan hanya bisa berbicara dalam bahasa Inggris saat tidak sadar, dan sang petani menggunakan gaya bahasa sastrawan Inggris Shakespeare untuk mengumpat-umpat. Dalam kasus lain, pengusir setan itu bertemu dengan perempuan yang tidak bisa baca tulis dan mengucapkan kata-kata kasar dalam bahasa yang tidak dikenal Amor. Saya harus meminta beberapa pastor berpartisipasi dalam pengusiran setan, sampai salah satu dari mereka memecahkan teka-tekinya. Dia berbicara bahasa Aramaik, bahasa kuno yang diyakini diucapkan oleh Yesus sendiri, tulis sang Romo. Amor menyebut eksorsisme pertamanya seorang anak laki-laki diyakini kerasukan sebagai pengalaman yang mengerikan. Pada saat itu, ia menulis, bola mata anak laki-laki itu berguling masuk ke dalam dan
kepalanya terkulai di sandaran kursi. Tak lama setelah itu, kata Amor, suhu dalam ruangan turun drastis dan orang yang kerasukan mulai melayang. Ia tidak dapat bergerak, hanya melayang di udara selama beberapa menit. Romo Amor membutuhkan waktu 5 bulan dan 20 sesi untuk menenangkan perlawanan pertamanya menghadapi kejahatan. Itu cukup cepat menurut Amor jika dibanding kasus yang terpanjangnya yang butuh waktu hampir 30 tahun untuk diselesaikan. Meski begitu, dia juga mengklaim pernah melakukan pengusir setan yang hanya berdurasi 10 menit. Pengalaman menyakitkan. Sekali-kali Amor akan mendapatkan titipan berupa dorongan, pukulan, atau gigitan di beberapa kasus. Suatu kali, sebuah tendangan yang rasanya terlalu keras membuat saya harus memakai gips selama 40 hari turutnya. Pastor itu pernah mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa menghitung berapa kali ia diludahi. Ia juga mengklaim pernah mengusir setan dari seorang biarawati Italia bernama Gisela. Ia melihat Gisela memuntahkan benda-benda besi seperti paku, skrup, dan gunting. Ya, para pendeta, biarawati, dan orang-orang beragama lainnya tampaknya tidak kebal terhadap kerasukan. Amor terkadang keluar dari pertempuran dengan memar di seluruh tubuhnya, kata jurnalis Italia Marco Tossati yang ikut menulis beberapa buku karya Amor. Tossati mengatakan dia kurang setuju dengan salah satu aspek dari karakteristik pastor yang dimainkan Russell Crowe, aktor Australia yang terlihat berjanggut dalam film tersebut. Pastor Amor selalu bercukur bersih, tapi mari tonton filmnya sebelum menghakiminya. Ikatan para pengusir setan. Bersikap jenaka adalah salah satu ciri khas Pastor Amor. Ketika seorang berujar kepadanya bahwa dia percaya pada Tuhan, tapi bukan seorang praktisi, dia akan menjawab dengan sinis, "Ah ya, setan juga. Mereka percaya pada Tuhan, tapi mereka bukan praktisi." Sebenarnya, saya juga pun pernah bertemu setan yang ateis. Pada tahun 1991, Gabriel Amor memiliki gagasan untuk mendirikan asosiasi pengusir setan. Sebagai pengusir setan untuk Keuskupan Roma, dia ingin menyampaikan keputusannya kepada seorang kardinal tentu yang enggan menyebutkan namanya. Anda tidak ingin saya berpikir Anda betul-betul percaya akan hal-hal itu, kan? Kata kardinal itu. Ya, Anda harus membaca buku yang mungkin bisa membantumu, sang pendeta. Oh iya, buku apa itu Romo Amor? Tanya kardinal. Injil, jawabnya sampai membuat kardinal terheran. Injil lah yang memberitahu kita bahwa Yesus mengusir setan. Jadi apakah Injil juga merupakan takhayul? Ikatan Pengusir Setan Internasional IEA baru diakui Gereja Katolik pada Juni 2014. Monsignor Rubens Miraglia Sani dari Brasil adalah salah satu anggotanya. Diangkat sebagai pengusir setan pada tahun 2013. Dia bertemu Pastor Amor setahun sebelumnya saat mengikuti kurs pelatihan di Roma. Dia adalah orang yang luas pengetahuan, ceria, dan cerdas, jelas Monsignor Jani. Saya berterima kasih pada film The Exorcist. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, Gabriel Amor melakukan setidaknya 5 pengusir setan per hari. Tapi ada juga saat ketika berlatih sekitar 10-15 kali. Oleh karena itu dia merekam pesan di mesin penjawabnya, membaca permintaan pengusir setan menjadi 1 jam seminggu. Pengusir setan untuk mencatat hanya diterima pada hari Senin, pukul 18.30 hingga 19.30. Siapapun yang bukan anggota Keuskupan Roma silakan pergi ke uskup Anda. Pada April 2016,
Pastor Amor menerima pesan dari film Fred, sutradara film horor klasik The Exorcist, yang meminta izin untuk merekam eksorsisme. Saya berterima kasih kepada The Exorcist, tulis Ron Amor dalam An Investigation of the Devil. Walau sedikit sensasional dengan adegan-adegan tak nyata, secara substansial itu akurat. Itu juga menjangkau audiens yang luas dan mempromosikan sosok pengusir setan. Setelah beberapa hari, Amor mengizinkan pembuatan film tersebut dan pengusir setan pada Cristina, arsitek Italia, berusia 46 tahun. Dilakukan 1 Mei 2016, 4 bulan sebelum kematian Amor. Dapat dilihat film dokumenter dari Netflix, The Devil, The Fred Amor. Kesetaraan gender. Romo Amor pernah menulis bahwa perempuan mencakup 9 dari 10 pengusir setan yang ia lakukan. Ia tidak pernah bisa menjelaskan secara pasti alasan dibalik itu, tetapi ia memiliki dugaan iblis ingin membalas dendam pada Bunda Maria. Mengapa Anda merasa lebih takut ketika saya memanggil Bunda Maria daripada ketika saya memanggil Yesus? Tanya Amor dalam dialognya pada suatu sesi yang ia ceritakan dalam buku Memories of an Exorcist. Karena aku lebih malu dikatakan oleh sosok manusia daripada oleh Amor. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.